Ini semua gara-gara Marcelino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue Juple. Salam satu aspal. Oke, gimana kabar kalian saudara-saudaraku di sana? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah perjuangan timnas kita di ajang Piala Asia U23. Semalam sangat berharap bisa jadi juara 3 untuk mengamankan tiket ke Olimpiade sana. Tapi sayang, kekalahan ini membuat kita harus puas di peringkat 4 dan bukan tidak mungkin kita juga masih bisa lolos ke Olimpiade kalau bisa menang lawan wakil Afrika. Tapi harus dicatat, wakil Afrika ini bukan kaleng-kaleng bro. Ya, dia memiliki skill, speed, dan fisik yang lebih kuat dari Irak menurut gua. Dan kita harus bisa mempersiapkan secara lebih matang kalau pengen lolos ke Olimpiade. Ya, dan pertandingan semalam itu setelah selesai dan diposting di berbagai media ataupun mungkin di Instagram itu kan banyak akun-akun bola yang memposting. Yang menarik, banyak banget netizen itu yang menyalahkan Marcelino. Ya, sosok yang satu ini banyak banget dihujat sama netizen, dianggap sebagai biang kekalahan dari timnas kita. Di sini gue ingin ngasih sudut pandang gue aja. Menurut gue, Marcelino itu memang pemain ataupun individu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata pemain lainnya, itu harus kita akui. Tapi di sisi lain, terkadang keputusan-keputusan yang dia ambil itu suka tidak tepat. Seperti seharusnya dia bisa melakukan passing, justru dia malah melakukan dribbling. Itu menurut gua hal yang mungkin oke-oke aja kalau bisa dilakukan 1 kali 2 kali. Tapi kalau terlalu sering, gua tuh jadi ngerasa lu tuh mau show off apa mau main bola, bro? Ya, karena timnas kita itu yang punya skill individu seperti ini dari zaman kemarin-kemarin itu memang banyak. Ya, kalau kalian lihat timnas kita itu banyak yang suka jago-jago gocek sana gocek sini, itu nggak ada habisnya. Tapi yang memiliki visi misi permainan yang jelas itu susah banget, bro. Menurut gua Marcelino ini pemain yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan harus bisa mengubah visi misinya untuk bermain jauh lebih kolektif. Karena beberapa keputusan dia ketika melakukan dribble, ya itu mungkin berhasil kadang, tapi selebihnya bisa digagalkan oleh tim lawan dan itu bisa menyebabkan bahaya buat timnas kita itu sendiri. Ya memang itu sebuah bisa dibilang buah si malakama lah. Kita memang harus ada satu pemain yang mampu memiliki kemampuan dalam mengontrol bola, tapi harus juga cerdas dalam mengambil keputusan. Sebenarnya pertandingan semalam itu tidak menjadi tolak ukur kekuatan timnas yang sebenarnya. Sang kapten kena kartu merah, jadi tidak main pada malam itu. Alhasil, Nathan ditarik ke belakang untuk menyeimbangkan. Itu semalam kalau kagak ada Nathan, lu yakin gak itu bisa berapa gol? Nathan mainnya bagus loh, menurut gue. Hernando banyak keputusan-keputusan dia yang tidak tepat dan bisa membahayakan buat timnas kita itu sendiri. Itu Nathan luar biasa sih. Ketika Nathan ditarik ke belakang, sebenarnya yang menjadi penglihatan gua justru di tengah memang agak keteteran. Karena sebelumnya Nathan itu kalau main di tengah itu jadi penyeimbang. Kalau kalian lihat ya pada saat di laga-laga sebelumnya Nathan mainnya gokil banget, bro. Ya lawan Korea itu bagus banget gitu mainnya. Cuman karena Nathan sekarang ditarik ke belakang, di tengah itu agak nggak seimbang menurut gua. Karena kalau posisinya Sintayong memaksakan pemain untuk bermain di belakang mungkin menggantikan sang kapten, kayaknya kurang percaya. Karena kalau kita lihat di bench, ini mohon maaf ya, gue tanpa ada maksud menyerang atau apapun, Sintayong itu gue perhatiin termasuk pelatih yang jarang banget mengganti pemain. Ya mungkin mengganti ya beberapa kali, tapi nggak terlalu sering gitu. Pasti ada alasannya. Salah satu alasannya menurut gue, karena pemain lapis kedua yang kita miliki itu kualitasnya tidak mendekati pemain yang ada di tim utama. Menurut gua sih, ini menurut gua ya. Karena dengan begitu kayaknya Sintayong tidak mau mengambil resiko terlalu lebih. Makanya kalau kalian lihat di beberapa pertandingan Sintayong itu cukup tidak terlalu sering mengganti pemain gitu secara full. Dan itu memang patut menjadi catatan buat timnas kita ke depan. Semoga aja memang timnas kita itu bisa
terus aja nggak apa-apa melakukan naturalisasi. Menurut gua hal yang sah-sah aja selama itu memang benar-benar bisa membuat timnas kita jauh lebih baik ke depannya, selama pemain-pemain yang ada di lokal kita itu kualitas dan kemampuannya memang di bawah dari pemain-pemain naturalisasi tersebut, sambil berharap liga kita berjalan jauh lebih baik ke depannya sehingga akan menemukan pemain-pemain yang bisa menggendong Indonesia di masa yang akan datang. Tapi jujur gue juga setuju naturalisasi itu tidak bisa dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang. Harus memang ada kayak apa ya, kayak bukan ambang batas sih, lebih tepatnya kayak ada pembatasan aja dalam kurun waktu tertentu agar pemain lokal kita juga bisa dikasih kesempatan. Tidak semuanya full naturalisasi. Dan untuk laga semalam sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan Coach Sintayong gitu aja, karena pelatih itu udah pasti memikirkan taktik, dan yang akan menerapkan segala sesuatu taktik dari pelatih yaitu pemain itu sendiri. Jadi ketika ada pemain-pemain yang mungkin bermain tidak sesuai dengan keinginan Coach Sintayong, ya, jadi kalian jangan nyerang ke pelatihnya ketika timnas itu kalah. Lihat perjuangan Coach Sintayong sampai di titik ini itu bukan main-main, bro. Dia bukan pelatih sembarangan, bisa membawa Indonesia progresnya luar biasa maju seperti ini. Ya, tingkat kita bukan lagi Piala AFF, ya. Jadi lu nggak usah terlalu nganggep Piala AFF itu adalah piala bergengsi. Udah bukan ke arah sono. Tingkat kita udah tingkat Asia, bro. Ya, jadi gue sangat berharap timnas kita, gue nggak tahu nanti bisa atau enggak bermain Spartan melawan Afrika, ya, tim perwakilan Afrika, karena mereka memiliki memang kemampuan yang luar biasa. Tapi bukan tidak mungkin, sepak bola itu nggak ada yang nggak mungkin. Itu aja sih menurut gua. Jadi buat Marcelino, berbenah diri ya, no, ya. Semoga kedepannya bisa jadi jauh pemain yang lebih baik lagi. Karena menurut gua sayang kalau sampai lu seperti pemain-pemain senior yang dulu, yang mungkin yang udah pernah membela timnas, mainnya bagus, gocek-goceknya bagus, tapi akhirnya karena tidak mengembangkan visi misi permainan yang jelas, melempem juga dan digantikan lagi oleh pemain-pemain yang lainnya. Sayang banget gitu untuk sekelas lu. Ya. Itu aja sih kritikan dan masukan, saran dari gue untuk timnas Indonesia. Semoga kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Gimana nih menurut kalian kekalahan timnas kita sebenarnya di faktor apa? Coba tulis di kolom komentar. Dadah.